Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Egy Rivaldi dari program studi Manajemen Informatika dan teman-teman saya Rangga Zeratul Kutsiah, Adi Putra Cahaya Gumilang, Ilham Kurniawan Rizky. dan kami di sini akan menyelesaikan tugas kami dari mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, yang dimana tugasnya itu adalah membuat sistem yang ada di Polinela. Dan itu tugas kami adalah sistem peminjaman barang di Masjid Al-Bana, di mana tugasnya itu adalah untuk menjelaskan bagan alir dokumen yang diusulkan, lalu DFD level 0 dan DFD level 1, dan juga ERD serta desain UI yang sudah kami buat. Dan juga kami akan mendemokan desain UI yang sudah kami buat nantinya. Baiklah, langsung saja di sini akan menjelaskan bagan alir dokumen yang sudah diusulkan. Di sini akan diusulkan atau dijelaskan oleh Rangga. kalian pergi. Oke, di sini saya akan memulai dari mapping lama atau sistem alir yang lama. Itu masih menggunakan manual, itu masih menggunakan surat. Oke, di sini bisa dilihat yaitu ada start. Yaitu tahap 1 itu pengajuan dan persetujuan penyewa dimulai dari start. Penyewa melakukan persiapan surat dan buat surat. Lalu penyewa ke ketua umum Ormawa, itu surat peminjaman tersebut dibawa ke ketua Ormawa untuk melakukan tanda tangan surat. Lalu ketika sudah ditandatangani surat peminjaman ini, lalu diberi lagi oleh penyewa, itu surat peminjaman yang sudah ditandatangani. Lalu surat peminjaman tanda tangan ini diberikan ke petugas atau admin, yaitu admin atau petugas ini menerima. Lalu petugas atau admin ini akan mengecek barang itu ada ataupun tidak. Jika tidak, maka surat peminjaman tanda tangan ditolak, maka statusnya akan selesai, N. Lalu jika ada iya, maka petugas atau admin itu akan mencatat peminjaman ke buku besar. Oke, dari catatan peminjaman ini, admin ini melihat surat peminjaman tangan ini dan lalu diarsipkan surat ini. Nah, ketika sudah surat ini udah, lalu admin akan menyediakan barang atau penyiapan barang. Nah, lalu kalau barangnya sudah ada, maka barang ini akan diberikan oleh ke penyewa. Nah, ketika sudah selesai menggunakan barang atau memakai barangnya, pada saat mengembalikan, itu ada pengembalian barang ini diberikan oleh ke petugas atau admin lagi, dan petugas atau admin ini akan mengecek kondisi barang, yang dimana jika tidak, maka akan dibuatkan surat pertanggungjawaban. Nah, jika sesuai, akan admin atau petugas akan mencatat pengembalian, lalu disimpan ke buku besar dan statusnya akan selesai. Nah, kalau tidak tadi kan membuat surat pertanggungjawaban, itu surat pertanggungjawaban ini akan diberikan ke penyewa. Nah, lalu karena sistem kami itu tidak ada penerimaan barang Al-Bana itu tidak ada denda, maka akan berakhir di surat pertanggungjawaban aja, maka statusnya akan selesai. Oke, cukup. Jadi ini adalah sistem lama, itu masih menggunakan manual, itu kita harus menggunakan surat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mapping chart yang sistem barunya atau diagram alirnya. Oke, bisa kita lihat di sini, yaitu ada sistem baru itu kita menggunakan sistem mobile, itu dimana ada login antara penyewa dan admin, sama-sama login, memulai proses dengan input ID dan password. Sistem akan melakukan pengecekan apakah password itu benar atau tidak. Jika benar, sistem akan mengambil data dari database untuk menampilkan data pada layar masing-masing penyewa dan admin melalui proses display data ini.
Lalu ada tahap kedua, itu tahap pengajuan sisi di penyewa ini. Setelah berhasil login, alur berlari sepenuhnya ke sisi penyewa ini. Penyewa melihat tampilan display peminjaman barang untuk memilih barang yang tersedia. Lalu penyewa akan melakukan input pengajuan peminjaman. Lalu melanjutkan tahap delegasi pinjaman dan melakukan upload dokumen berkas yang diperlukan nih ke database dia larinya. Nah, jadi sistem ini data hasil upload tersebut langsung masuk ke dalam masuk dan tersimpan ke dalam database. Lalu ada tahap verifikasi, yaitu di bagian admin, yang dimana admin akan menerima notifikasi masuk, kemudian melakukan cek daftar peminjaman barang. Oke, lalu sistem akan menotifikasikan kepada admin ini, yaitu dengan mengecek apakah barang tersedia atau tidak. Lalu jika tidak, alur langsung berakhir dengan terminal N. Nih, jika tidak maka akan selesai. Nah, jika ya, alur akan berlanjut ke pengecekan status selesai. Itu yang terakhir adalah tahap finalisasi, yaitu pada percabangan terakhir di sisi admin, yaitu sistem keputusan selesai. Jika ya, selesai, verifikasi data dan status terbaru dikirim kembali ke database. Dia akan kesimpan di sini, mengirimkan ke database-nya. Oke, sudah selesai nih. Misal kalau tidak, maka akan proses upload balik lagi ke database-nya. Oke, sudah selesai untuk mapping chart sistem barunya. Perbedaan utama dengan sistem lama itu otomatisnya tidak ada lagi alur fungsi ke ketua umum Ormawa seperti masih manual gitu. Lalu ada persetujuan, tampaknya sudah terintegrasi dalam sistem atau delegasi. Lalu ada penyimpanan pusat tuh, semua data pengalir masuk dan keluar dari database, bukan lagi dicatat manual seperti sistem lama ke buku besar atau arsip. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan DFD 081. Tapi yang pertama kita lihat dulu ERD kita. Oke, di sini kita buka ERD dulu. Yang dimana di sini ada tabel penyewa. Ini penyewa. Yang dimana fungsinya itu menyimpan data pengguna atau peminjam barang. Itu atributnya tuh ada ID penyewa, nama, NIM, prodi, nomor HP, username, dan password. Relasinya itu penyewa surat peminjaman. Satu penyewa dapat memiliki banyak surat peminjaman, yaitu hubungannya one to many. Oke, lanjut ke tabel petugas, di mana fungsi tabel petugas ini adalah menyimpan data petugas yang melayani peminjaman. Atributnya ada ID petugas, nama petugas, username, password. Lalu ada tabel surat peminjaman. Fungsi tabel ini untuk transaksi utama pada peminjaman barang. Itu atributnya ID surat, ID petugas, ID penyewa, keperluan, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Relasinya itu terhubung ke penyewa, terhubung ke petugas, dan terhubung ke surat barang. Jadi satu surat peminjaman bisa berisi lebih dari satu barang. Lalu ada surat barang. Fungsinya itu tabel detail transaksi, barang apa yang saja yang dipinjam. Atributnya itu ada ID surat, ID barang, dan jumlah barang. Relasinya itu surat peminjaman ke surat barang ini. Barang ke surat barang. Ini tabel many to many, resolver antara surat dan barang. Lalu ada tabel barang. Fungsinya itu menyimpan data barang dan stok. Atributnya ada ID barang, ID kondisi, nama barang, dan jumlah barang. Di sini saya juga stok barang akan berkurang otomatis lewat trigger saat peminjaman. Lalu terakhir ada tabel kondisi barang, yang dimana fungsinya itu menyimpan kondisi barang sebelum dan sesudah dipinjam. Ada atributnya ID kondisi, kondisi sebelum, kondisi sudah, dan catatan kondisi. Relasinya itu satu kondisi bisa digunakan oleh banyak barang. Oke, setelah kita sudah melihat ERD-nya, lanjut kita ke DFD level 0-nya. Oke, di sini kita buka dulu DFD 0-nya.
Nah, ini adalah tampilan DFD 0 sistem pinjam barang masih Albana, yang dimana aliran data dari penyewa ke sistem penyewa memberikan input data ke dalam sistem melalui 4 jalur utama. Yang pertama itu ada login data. Penyewa memasukkan data akun untuk mengakses sistem. Ini data. Lalu form peminjaman. Penyewa mengisi detail barang yang ingin dipinjam dan durasinya. Lalu ada pengembalian barang. Penyewa yang kedua ada data peminjam. Kelewat data peminjam itu penyewa memberikan informasi identitas dirinya. Lalu yang terakhir ada pengembalian barang. Penyewa menginput data saat menyerahkan kembali barang yang dipinjam. Nah, untuk aliran data dari sistem ke penyewanya ini, sistem memberikan timbal balik atau output pada penyewa berupa konfirmasi. Ini konfirmasi. Informasi apakah pengajuan peminjaman diterima atau ditolak. Lalu ada notifikasi, pemberitahuan terkait status peminjaman atau pengingatan waktu pengembalian. Nih, tadi yang masuk ke sistem itu ada 4, dari yang masuk ke penyewa dari sistem itu ada 2. Lalu ada petugas. Tugas berperan mengelola operasional sistem melalui pertama itu ada login admin. Petugas akan melakukan login admin ke sistem. Lalu ada data barang. Petugas menginput atau memperbarui informasi stok yang ada, kondisi, dan jenis barang yang tersedia di masjid. Lalu ada persetujuan. Tugas memberikan keputusan approve atau reject terhadap pengajuan yang masuk. Lalu aliran data dari sistem ini ke petugas, yaitu sistem memberikan informasi hasil pengolahan data kepada tugas berupa alert atau notifikasi otomatis jika ada pengajuan baru atau ada keterlambatan ke pengembalian. Lalu ada laporan. Laporan itu rekapitulasi data peminjaman dan kondisi barang secara keseluruhan untuk kebutuhan manajemen. Oke, ini saya sudah menjelaskan DFD 0-nya. Lanjut, kita akan ke DFD 1, di mana setelah DFD 0-nya harus ada DFD 1-nya. Oke, ini sudah saya buka DFD 1-nya. Oke, di sini harus balance ya antara masuk ke sistemnya sama masuk ke penyewanya. Dimana tadi kan yang masuk ke sistem tadi di DFD 0-nya itu ada itu kita bisa lihat itu ada 4 yang masuk ke sistem. Kita lihat lagi di DFD 1-nya. Nah, 1, 2, 3, 4. Lalu kita lihat lagi yang masuk ke penyewa dari sistem itu ada 2. Kita lihat lagi. Nah, 2 ya. Jadi kita lihat lagi petugas yang masuk ke sistem dari petugas itu ada 3. Kita lihat lagi di DFD 1-nya itu scroll ke bawah, mana petugas. Nah, petugas ada 1, 2 dan petugas ke sistem itu ada 3. Tugas ke sistem ada 3, yaitu 1, 2, dan 3 ini. 1, 2, 3. Lalu yang masuk ke tabel petugas dari sistem itu ada 2, itu alert dan laporan. Oke, ini alert, dan satunya lagi itu adalah laporan ya, sama. Jadi DFD 0 dan DFD 1-nya itu balance antara penyewa dan petugas, itu balance keluar masuk dari sistem dan keluar dari sistemnya. Oke, saya akan jelaskan DFD 1-nya. Oke, yang pertama itu ada proses login. Penyewa dan petugas memasukkan login data. Nah, ini penyewa akan login data dan petugas juga akan melakukan login data. Aliran data. Proses ini memeriksa untuk ke tabel login dan tabel petugas untuk memvalidasi akun. Output jika berhasil penyewa menerima konfirmasi atau notifikasi. Proses yang kedua yaitu ada input data. Petugas melakukan input barang. Penyimpanan itu ada penyimpanannya, data barang tersebut disimpan ke dalam tabel barang. Tabel barang itu ada di tabel barang. Nah, ini info tabel barang ini. Lalu fungsi ini
memproses ini memastikan daftar aset masjid selalu terupdate ke dalam sistemnya. Lalu lanjut ke proses peminjaman ketiga, itu ada proses peminjaman ini. Ini adalah inti dari aktivitas sistem. Yang pertama itu input penyewa. Penyewa mengirimkan form pendaftaran ini dari penyewa, ini form pendaftaran dan form peminjaman. Input petugas itu petugas memberikan approval atau persetujuan. Interaksi database-nya, proses ini menarik data dari tabel penyewa, ini tabel penyewa, dan tabel barang, nih tabel barang, nih kan dia ke proses peminjaman nih, ininya mana nih ini. Lalu menyimpan detail transaksi ke tabel transaksi atau rutin. Nah, di dalam ERD-nya kan kita tidak menggunakan tabel transaksi karena kita menggunakan rutin, serta catat kondisi barang di tabel kondisi, ini tabel kondisi, ini riwayat kondisinya. Lalu ada proses monitoring yang keempat, yaitu fungsinya mengawasi jalannya peminjaman yang sedang berlangsung. Nah, ini monitoring ini akan alert ke petugas dan notifikasi ke penyewanya. Itu aliran datanya, mengambil data transaksi dari tabel transaksi ini. Nah, ini dia, dan riwayat kondisi. Outputnya memberikan alert tadi ya, peringatan atau notifikasi kepada petugas jika ada hal yang perlu diperhatikan atau seperti kelambatan dan lain-lain. Kalau ke penyewa tadi ini notifikasi ya, monitoringnya. Lalu yang terakhir ada proses laporan yang kelima. Itu fungsinya menyusun rekapitulasi data. Yaitu sumber datanya itu menarik data dari berbagai tabel seperti tabel petugas, ini tabel petugas. Lalu ada tabel barang, ini kan dia saling melaporkan kepada ini, laporan ini, prosesnya ini. Lalu ada tabel penyewa. Nah, ini tabel penyewanya. Nah, dia akan laporan juga nih, tuh. Jadi filternya ada di sini, dia ke laporan juga. Di outputnya menghasilkan laporan atau fisik atau digital yang diserahkan kepada petugas. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya dari FD0 dan level 1-nya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Egi, yaitu mendemokan UI-nya yang sudah kita buat, UI atau UI UX-nya. Oke, saya serahkan kepada Egi. Baiklah, di sini saya Egi. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemokan desain UI yang sudah kami buat. Di sini saya langsung saja saya membuka tampilan mobile UI yang sudah kami buat. Sebelumnya di sini saya menggunakan Figma untuk membuat tampilan UI yang sudah kami buat. Baiklah, di sini ada pun tampilan UI yang sudah kami buat. Di sini saya menunjukkan menggunakan desktop, dan di HP juga hampir sama dengan yang ada di sini. Tapi di sini saya akan melihatkan di desktop saja. Nah, di sini adalah halaman selamat datang atau halaman pertama kali pada saat kita membuka mobilenya. Di sini ada peminjaman barang Masjid Albana, dan di sini ada logo Masjid Albana di Politeknik Negeri Lampung. Dan di sini ada tombol atau sebuah untuk masuk aplikasinya. Di sini masuk aplikasi, dan di sini ada dua pilihan untuk masuk di tampilan atau aplikasi mobile-nya. Itu ada login sebagai petugas, yang dimana petugas itu sebagai mengelola data barang, penyewa, transaksinya, dan ada laporannya. Dan di sini ada login sebagai penyewa, yang penyewa ini itu bisa mendaftar dan mengajukan peminjaman barang yang ada di masjid. Baik, langsung saja di sini saya mencoba untuk sebagai petugas. Nah, petugas ini di sini ada halaman login. Oh ya, sebelumnya di sini saya bagian penyewa saja. Di sini saya langsung masuk di bagian penyewa, dan di sini ada halaman login, email ataupun nomor HP. Nah, di sini kita masukkan email dan nomor HP, lalu passwordnya juga. Nah, sekiranya kita belum ada email dan passwordnya, di sini kita bisa daftar
akunnya di daftar sekarang. Nah, di sini saya contohnya masukkan nama lengkap saya, Rudy Rivaldi misalnya. Lalu NIM saya 23 berapa lah, ini terserah. Lalu emailnya emailnya egi123@gmail.com. Dan nomor HP-nya 0821342318. Nah, di sini alamatnya isi sesuai alamat kita sebagai peminjam. Di sini saya misalnya Kampung Baru. Lalu di sini ada passwordnya bebas. Yang penting tidak mudah dihack orang, dan daftar. Nah, di sini pendaftaran berhasil. Dan di sini ada tombol kembali ke halaman login. Dan juga akun Anda telah terdaftar dan menunggu persetujuan dari petugas. Anda akan menerima notifikasi setelah akun disetujui. Jadi setelah kita daftar itu harus disetujui dengan admin. Kembali ke login. Nah, di sini karena saya belum disetujui, jadi di sini akan saya demokan sebagai akun demo yang sudah terdaftar. Nah, di sini saya coba email ini dan passwordnya. Ahmad Rizky Polinela ACID, dan passwordnya itu adalah password. Nah, di sini saya akan login. Nah, di sini saya sudah login di halaman beranda yang ada di desain UI yang sudah kami buat. Di sini ada beranda penyewa dan Masjid Albana, lalu peminjaman aktif. Nah, di sini saya belum meminjam, yang dimana berarti artinya di sini saya belum meminjam. Lalu di sini ada barang tersedia saat ini. Di sini bisa mengajukan peminjaman, dan ada riwayat peminjaman. Sebelumnya saya sudah mengajukan peminjaman dan belum di ACC atau disetujui oleh adminnya. Dan juga di sini ada halaman ada tombol cari untuk mencari barang apa saja yang tersedia di sini. Bisa cari nih, misalnya sofa kayu. Nah, sofa kayu ada nih. Kita klik pinjam kalau mau dipinjam. Oke. Sini saya jelaskan nantinya. Dan di sini ada riwayat. Riwayat ini adalah sebentar. Ini nge-lag ya, teman-teman. Ulang lagi. Password. Nah, tadi itu ada riwayat, yang dimana riwayat ini semisal kita sudah meminjam atau lagi meminjam tapi belum disetujui, di sini akan masuk di riwayat. Nah, ini contohnya masih menunggu nih, belum di ACC oleh adminnya. Lalu di sini ada notifikasi. Notifikasi ini misalnya kita minjam itu sudah disetujui oleh admin atau ditolak. Nah, di sini akan masuk di notifikasi. Menunggu persetujuan juga akan masuk di notifikasi seperti ini nih. Dan ada profil kita ini, profil akun kita ada nih. Contohnya di akun demo ini ada Ahmad Rizky, informasi pribadinya, lalu nomor HP, lalu status akunnya sudah diverifikasi oleh admin. Nah, di sini saya akan mencoba mengajukan peminjaman. Misalnya saya mau minjam ambar hijau. Nah, di sini tersedia 15 dari 20, yang artinya 5-nya sudah dipinjam oleh pihak lain. Dan di sini kondisinya lagi baik semua nih. Saya coba ajukan peminjaman. Saya coba tanggal 20 bulan 12, misalnya di 2025. Lalu tanggal kembaliannya saya coba di 24. Jadi saya minjam 4 hari. 19 lagi 2025. Keperluan saya minjam itu ada acara, misalnya ada acara family gathering gitu ya. Nah, di sini di keperluan ini kalau bisa kita menjelaskan keperluannya itu lebih spesifik. Di GSK misalnya kita ajukan peminjaman. Nah, pengajuan berhasil, peminjaman Anda telah dikirim di admin misalnya, dan menunggu persetujuan dari petugas. Nah, di sini akan masuk di riwayat. Nah,
kita tadi minjam ombel hijau. Nah, di sini masih menunggu. Dan ada notifikasi juga nih. 2 ini belum disetujui oleh admin. Oke, di bagian penyewa ini dijelaskan oleh saya sendiri, dan di bagian admin itu akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari sistem peminjaman barang di Masjid Al-Banah yang kita buat dengan UI UX. Di sini yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, ini adalah tampilan awal dari aplikasi peminjaman barang di Masjid Al-Banah. Oke. Di kawan saya tadi menjelaskan di bagian login sebagai penyewa, dan di sini saya bertugas menjelaskan tentang login sebagai petugas ataupun admin yang mengelola barang penyewa, transaksi, dan laporannya. Baik, di sini kita klik, dan di halaman login ini terdapat user ataupun dan juga password yang ingin kita masukkan. Dan di sini untuk masukkannya kita menggunakan menggunakan admin dan passwordnya. Setelah kita login dan masuk ke bagian dashboard awalnya, ini adalah seperti ini dashboard petugasnya. Di sini ada keterangan total barang yang ada di Masjid Al-Banah yang bisa dipinjam, dan juga di sini adalah peminjaman aktif ataupun barang yang ingin dipinjam ataupun sudah dipinjam. Dan di sini ada tools, data barang, data penyewa, proses peminjaman, dan juga monitoring. Ini ada laporan, lihat laporan peminjaman data, dan ini yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya yang melakukan peminjaman yang harus dipersetujui oleh adminnya sendiri. Oke, di sini kita pilih ke data barang, dan di sini input data barang ini terdapat nama barang yang tersedia di sistem peminjaman barang di Al-Banah, yaitu ada sofa kayu, meja kayu, dan juga ambal. Dan di sini ada jumlahnya yang bisa diinput, bisa kita update ataupun kita tambahkan barang yang ingin kita tambahkan. Dan di sini adalah kondisi dari barang tersebut, apakah baik, cukup baik, ataupun rusak. Dan selanjutnya di sini ada data penyewa, di mana sebagai pengguna ini terdapat total barang yang tersedia, yang dimana tersedia itu 34, dan juga ada penyewa ada dua pengguna jadi dari aplikasi ini, dan juga dipinjam yaitu ada 11 total barang yang dipinjam, dan transaksi total keseluruhannya ada 2. Sini di tabel ini terdapat filter berdasarkan tanggalnya, dan juga laporan transaksi, apakah disetujui, ditolak, menunggu, dan juga dikembalikan. Ini yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Sini ada barang, ini adalah barang yang dipinjam tadi. Ada sofa kayu, ada totalnya ada 10, tersedia 7, dan dipinjam 3. Keterangannya di sini. Oke. Dan selanjutnya sini ada penyewa atau pengguna, yaitu Ahmad Rizky. Ini dia meminjam dua buah barang, juga Siti Nurhaliza. Oke. Selanjutnya kita pergi ke proses peminjaman yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, di mana proses peminjaman tersebut perlu disetujui oleh admin. Di sini ada proses peminjaman, apakah disetujui ataukah tidak. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya
Adi yang melanjutkan tentang sistem peminjaman barang di Masjid Al-Bana menggunakan UI UX. Oke, setelah itu ketika tadi ada penyewa yang mengirimkan data peminjaman seperti sofa dan lain sebagainya, tadi terlihat di sini total barang itu berkurang meskipun itu belum disetujui. Jadi itu bisa membuat peminjam itu lebih nyaman apakah bisa dipinjam atau tidak. Nah, di proses peminjaman ini sini ada approval peminjaman, 2 pengajuan menunggu persetujuan. Di sini untuk data penyewa itu lengkap dengan nama, NIM, dan nomor handphone. Setelah itu barang yang dipinjam itu juga ada di sini dan tersedia 7 unit dia meminjamnya. Dan di sini ada keperluan acara seminar jurusan. Di sini kita bisa setujui langsung apakah barang itu ada atau tidak. Nah, setelah itu di sini ada riwayat persetujuan untuk Ahmad Rizky itu berhasil disetujui. Dan selanjutnya di sini tadi karena ada 2 kali peminjaman sama dengan Ahmad Rizky, kita setujui juga. Kita coba tolak dulu yang ini. Nah, selanjutnya di sini ada monitoring peminjaman. Nah, karena tadi yang saya setujui tadi cuma satu yang sofa kayu doang, maka di sini dia muncul peminjaman aktif. Di sini ada proses pengembalian. Nah, jadi ketika peminjam itu mengembalikan barang, kita bisa cek apakah barang yang dikembalikan itu kondisinya bagaimana, apakah baik atau cukup baik atau rusak berat. Setelah itu kita konfirmasi pengembalian. Nah, ini dia muncul lagi riwayat pengembalian dengan kondisi dikembalikan. Kita coba ke penyewa untuk cek yang barang ditolak tadi. Setelah itu kita masukkan passwordnya. Login. Nah, di riwayat peminjaman di penyewa itu ada notif juga untuk peminjaman pertama tadi sudah saya konfirmasi dan juga kondisinya sudah dikembalikan. Dan yang untuk ditolak tadi dia juga muncul ambar hijau dengan kondisi ditolak. Dan mungkin itu cukup dari saya terkait dari VOP dari petugas ataupun admin. Oke, baiklah, di sini mungkin sudah selesai kami menjelaskan ataupun mendemokan desain UI yang sudah kami buat dan yang lainnya seperti bagian alir, dokumen yang kami usulkan, lalu DFD level 0 dan level 1, ERD dan serta desain UI yang sudah kami jelaskan ini. Mungkin dari kami jika ada salah kata atau yang kurang lebihnya kami mohon maaf dan mungkin bisa dimaklumi, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.